Sebenarnya finish yang asli itu terakhir itu 72 itu sudah mulai ada mutilasi walaupun layar masih dipasang. Jadi setelah ke sini sebenarnya kalau dibilang namanya bukan finish ya, tapi ini ada finish zaman sekarang gitu. Merdeka. Pasca keruntuhan Kerajaan Majapahit, hanya tinggal 3 kerajaan maritim. Pertama Aceh, kedua Banten, yang terakhir adalah Makassar. Khususnya yang terakhir, para pelaut dari Bugis, dari Mandar, dan dari Bajo berkeliling Nusantara dengan menggunakan perahu khas mereka, yaitu perahu pinisi. Bagaimana proses dan perkembangan perahu pinisi dan bagaimana pertumbuhan masyarakat pesisir? Hari ini saya akan berbicara tentang kebudayaan masyarakat kemaritiman pesisir kita, khususnya di daerah Sulawesi, bersama dengan kita Ibu Ratna Indrawasih. Beliau adalah peneliti BRIN dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan. Selamat datang di studio, Ibu Ratna. Terima kasih. Jadi kalau bicara masyarakat pesisir kemaritiman, jelas 3 itu, Aceh, Banten, Makassar, itu memang memiliki narasi kebudayaan maritim yang sangat kaya ya. Jelas itu. Wilayah yang dikatakan ada segitiga emas itu ya, antara Selat Makassar, Laut Jawa, Laut Flores itu kan dari dulu sampai sekarang kegiatan kemaritiman tuh sangat ramai. Kenapa dibilang segitiga emas? Ada garis, merupakan wilayah, terdapat garis imajiner. Ini ya Bu ya? Nah ya itu. Imajiner, Wallace dan Weber ya. Artinya dengan adanya misalnya itu kan jadi beragam. Betul. Jadi ada keragaman flora, fauna dan fauna di wilayah situ. Ya. Dengan begitu itu sangat berpotensi kan. Ramai dikunjungin, banyak pelaut, pelayar pelaut termasuk penangkap ikan dari berbagai daerah. Terutama yang pelaut dari Makassar, dari Sulawesi ya, Bugis Makassar. Itu yang dikenal dengan BBM itu kan hampir mungkin ke seluruh pulau ini ya di Indonesia gitu. Berapa kali penelitian ke daerah-daerah pesisir itu pasti ada orang Bugis, ada orang Makassar. Istilahnya kalau dulu BBM. Ya hampir di setiap di setiap kawasan pesisir kita. Itu ada pendatang dari orang Bugis, termasuk Mandar juga. Budaya seperti apa yang Ibu perhatikan atau Ibu amati di dalam kawasan pesisir ini? Kalau kita ingat ini hubungan antara manusia dan lingkungan itu kan yang melahirkan kebudayaan yang sebagai adaptasi dari ekologinya gitu kan. Nah, jadi antara hubungan antara manusia dan lingkungan laut, jadi itu juga melahirkan kebudayaan maritim. Otomatis karena itu masyarakat ada di wilayah pesisir dan laut, kan kondisi laut yang terbuka, yang penuh ada deru ombak, gelombang, ombak dan angin semua itu cenderung, terus kemudian ada bertemu dengan manusia-manusia, ada orang-orang dari belantara, dari pulau-pulau lainnya, dari daerah lain, termasuk bajak laut dan semuanya itu kan keras-keras gitu ya kalau bahasa Jawa, sangar gitu. Nah itu membuat karakter mereka jadi keras, terbuka juga, karakter suaranya, bicaranya juga jadi keras juga. Apa yang menarik yang Ibu perhatikan, katakanlah hari ini secara keseluruhan di kawasan masyarakat pesisir kita? Apa yang kemudian Ibu lihat budaya-budaya ini bertumbuh sesuai dengan perilaku masyarakat setempat? Mungkin ada yang bisa dicontohkan. Ini ya pengetahuannya Mas. Pengetahuannya itu pengetahuan tentang alam. Itu kan ada navigasi segalanya. Mereka kan berlayar itu tanpa kompas kan, sampai misalnya menentukan arah dalam kondisi hujan, dalam kondisi gelap. Apa yang menarik dari pelaut-pelaut Mandar Bu? Karena saya sering dengar gitu ya, ini salah satu karakter pelaut-pelaut tangguh Nusantara gitu. Pinisi itu dari Bulukumba. Nah itu terutama yang perahu pinisi yang aslinya, yang pembuatannya itu ritualnya dan itu menarik sekali. Nanti bisa saya ceritakan lebih lanjut. Dan kemudian juga ada mantra gitu ya, ada ritual-ritual. Itu sampai hari ini masih kuat ya Bu? Dari persiapannya cara meramu kayu-kayunya, ngambil kayu di hutan, itu ada persiapan kapan hari baiknya, kemudian mantra harus dibaca mantra dulu, kemudian pada waktunya itu sampai cara menebangnya pun megang kapaknya pun mendirikan, harus tidak boleh bagaimana, itu semua ada aturannya. Itu dalam catatan
literasi kah atau secara verbal? Kami waktu penelitian kan ini ya wawancara dengan tokohnya nih. Ya. Tapi juga sudah dibuka juga sih. Yang menarik dari yang kapal pinisi mungkin berbeda dengan yang lain ya. Itu dilakukan penyambungan. Kalau yang seperti tadi saya bilang sandek itu kan dari kayu utuh gitu kan, dibikin lambung dulu, dia dikeruk, dilubangin, terus pahat gitu ya. Tapi kalau ini dari batang ininya dan itu pohon itu yang harus benar-benar pohon yang masih utuh. Sambungannya itu namanya sambungan lasso. Dan itu si Panrimalopi, dia punya kalian selain kalian tadi juga kalian magisnya. Itu dia sudah tahu kalau dia sebagai inilah yang penerima pesanan itu kan biasanya itu tahu bahwa kalau kapal berukuran sekian ton itu perlu berapa ukuran ininya, batangnya kan harus dihitung-hitung dalam angan-angan gitu. Mereka itu kan menganggap kapal itu manusia. Jadi manusia, termasuk sampai lunas itu dianggap penyambungan lunas itu adalah pertemuan antara laki dan perempuan. Kemudian pembuatan bayi kapal itu di dalamnya itu diisi beras, emas dan besi. Jadi besi itu lambang kekuatan, beras lambang kemakmuran gitu ya. Terus kalau emas lambang keindahan, kemakmuran, kebesaran. Ya, tidak seperti yang lain itu kan rangka. Ini dinding dulu, dinding bawah, dinding namanya papan terasa kalau bawah, kalau yang atas itu lemah gitu ya, lemah gitu. Itu bahannya kalau tadi itu kan dari kayu biti. Ya. Itu kayu biti itu zaman dulu ketika masih ada kayu biti namanya di hutan Buntutiro di sekitar Bulukumbas itu. Tapi sekarang sudah mulai udah hilang tuh, udah sekarang digantikan dengan kayu ulin, kayu besi. Ketika mau peluncuran itu namanya kelahiran dari bayi itu juga ada upacaranya juga. Artinya sampai hari ini ritual upacara dan mantra itu masih terus dijalankan Bu ya? Cerita soal perkembangan dari itu gimana teknologinya, mekanismenya, pembuatannya termasuk ritualnya itu jelas mengalami perkembangan, dan terutama itu adalah di desa Ara jadi di Buntubaru itu kan ada Ara, ada desa Bira, Tanah Bira, kemudian Lemo, itu 3 itu yang terkenal. Nah itu dulu sejarahnya dari mitos dari perahu itu. Awalnya dulu kan ada cerita Saur Gading itu. Saur Gading yang dia cinta sama saudara kembarnya. Kan tidak mungkin saudara kembar lalu sama neneknya mau dinikahkan dengan anak Raja Cina. Ketika neneknya itu mau nganter, dia membuat kapal kan ke hutan Buntutiro itu mengambil kayu, tapi ternyata pas mau nebang itu ada gempa. Jadi menimpa si nenek itu, ketimpa kayu, kena gempa itu kan. Akhirnya nggak jadi bikin ini kan. Tetapi tiba-tiba suatu saat ada di pantai itu dilihat sama Saur Gading itu ada perahu. Perahu itu lalu dipakai oleh Saur Gading untuk ke Cina untuk ngelamar meminang dari ini legenda dong Bu ya? Ya itu cerita menurut itu ya. Tapi pada saat mau kembali ke kampung, si Saur Gading itu perjalanan pulangnya kena badai, perahunya pecah menjadi 3 bagian, yang ada bagian belakang, bagian depan itu di desa Ara, kemudian ada lagi di Bira, bagian layarnya di Bira, tali-tali dan lainnya, terus bagian lagi di Tanah Lemo. Kalau ini tetap disebut pinisi dong Bu ya? 2 tiang ya, terus 4 layar dan 3 ya. Kalau itu terbagi itu berarti ya pinisi itu layarnya sebetulnya. Jadi bukan nama kapal, bentuknya bodinya itu adalah kapal pinisi sebenarnya. Jadi tiangnya? Iya, layarnya, tiang layar. Kalau dulu kan itu kan bentuknya palari, tapi palari itu kan ini ya dengan cuma 4 layar gitu ya. Tapi kemudian menjadi pinisi itu berubah menjadi 2 tiang dengan 7 layar kan, 3 dan 4. Sebenarnya pinisi yang asli itu terakhir itu 72 itu sudah mulai ada motorisasi walaupun layar masih dipasang. Jadi setelah kesini sebenarnya kalau dibilang namanya bukan pinisi ya. Tapi ini ada pinisi zaman sekarang gitu, era sekarang kapal itu. Kapal motor atau kapal pinisi bermotor gitu ya. Dan ya udah ini sih kan layarnya sebenarnya kalau menurut Leibniz itu pinisi itu ada layarnya. Akhirnya kan yang dikenal jadi kapal pinisi, tetapi kan sebenarnya sudah motorisasi, terkenal di dunia, terkenal di saat itu, dan menjadi
industri pariwisata menjadi industri pembuatan kapalnya itu menjadi maju. Pesan oleh orang-orang asing untuk menjadi kapal pesiar. Banyaknya itu di Labuan Bajo itu, termasuk Raja Ampat. Maunya yang daerah-daerah yang Jadi pesiar kapal itu kapal-kapal menjadi kapal pesiar banyaknya. ya. Nah, tadi kembali lagi yang masalah masih dilakukan itu atau mungkin cara-cara ritualnya dan sebagainya dan mekanisme pembuatan itu sudah mulai kurang, kecuali ada orang-orang pemesan orang lokal yang dia tahu paham akan budaya itu dan masih minta juga nggak apa-apa dilakukan dengan cara itu. Filosofi kapal pinisi sendiri itu apa, Bu? Filosofinya dengan tiang-tiang itu? Kalau tiangnya kan yang dibilang ada 7 layar kan, 7 itu kan ada yang mengatakan bahwa itu waktu penelitian kami itu ngikutin dari kan agama mayoritas kan di sana kan kuat agama Islamnya juga. Walaupun masih kepercayaan dan mistisnya itu masih kuat tapi agamanya kan kuat ini juga ya. Al-Fatihah itu pilar-pilar itu ada lambang ada ini doanya gitu ya, ini 3 layar kan, 2 tiang 3 layar. Kemudian kalau bentuknya dari bodinya itu kan ada gambar naga, ada bentuk naga di bagian depan itu ini lambang kekuatan dan keberanian gitu dan pelindung untuk kapalnya termasuk untuk awak-awaknya gitu. Kan ada gambar yang aslinya kan ada gambar-gambar gambar burung elang, gambar bunga. Nah, elang tuh lambang kebebasan, bunga kan lambang kemakmuran, kelimpahan dan keindahan gitu. Ibu melihat generasi muda sekarang juga sudah mulai meninggalkan pinisi atau kemudian tadi sebagian masih terus menjalankan tradisi sesuai dengan pesanan atau keinginan, tapi bagaimana minat generasi muda? Siapa pekerjanya yang selama ini terus mendorong pembuatan perahu tradisional? Ya, sekarang ini apalagi ya kalau soal pembuatan perahu, tapi kalau pinisi aslinya kali mungkin sudah kurang ya. Itu karena kan dengan majunya ini kan menjadi lapangan pekerjaan kan. Tapi kalau dari Pak Lopinya segala maksudnya ya mendukung dari perkembangan zaman itu. Termasuk kayunya segala sudah tidak ada kan, jadi tidak lagi ada ritual kayak dulu. Terus kalau sekarang kan bergantung, kayunya itu bergantung dari sekarang dengan kayu besi ulin itu juga di Sulawesi Selatan kan udah kurang juga, jadi malah ngambil dari Kendari ya, Sulawesi Tenggara itu. Jadi itu malah pesan dari sana. Jadi dan kayu yang sama, Bu? Bukan kayu biti lagi tapi udah jadi kayu ulin. Kayu ulin yang kedap air itu kan. Nah, itu dengan ada perkembangan itu mereka jadi berkurang perannya kan, dan itu sudah diambil alih oleh pengusaha kayu, termasuk pemesannya. Kadang-kadang pemesan itu sudah langsung pesan sendiri. Tapi kesini kan kayu juga udah mulai langka ya, itu yang harusnya harus ada pengaturan lah dari kerjasama antara Provinsi Sulawesi, pemerintah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara itu untuk gimana supaya kayu itu. Tapi 3 desa tadi tetap masih memproduksi ya, Bu ya? Masih, tapi ya dengan kapal pesiar tuh banyaknya kapal satu masih ada di situ. Nah, di situ tuh menarik sekali sebenarnya kalau waktu saya penelitian tuh kan ada, kalau bira kan layarnya, ara itu ininya ada berapa bantilang istilahnya teman-teman. Kemudian di Tanah Limu itu ini beberapa pengusaha itu. Nah, saya waktu itu wah ini kalau memang udah jadi sentra pembuatan kapal ya. Waktu itu masih kurang tertata gitu loh Mas. Jadi masih kayak asli. Padahal saya mikir kayak wah ini dikasih gerbang, kemudian jadi ditulis apa gitu. Jadi masuk situ udah ada, pokoknya ada ada pamer tempat ini ya. Showroom ya pembelajaran itu bisa untuk ini. Dan ada juga yang masih ada pembuatan yang aslinya gitu, tetapi tidak berarti untuk dipakai untuk pelayaran, tetapi untuk ini objek wisata saja. Jadi kalau wisata, ini loh caranya. Itu sangat. Tahun berapa itu, Bu, penelitiannya? Saya tahun 2018. Karena tahun 2017 mendapatkan penghargaan dari UNESCO ya. UNESCO. Itu yang sebenarnya penghargaan itu adalah ini bukan kapalnya ya, tapi itu kan pengetahuan kearifan lokal pembuatannya. Jadi keahlian dari si Panrip Maluwe teknologi pembuatannya yang mendapatkan. Nah, termasuk kan ritual-ritualnya, gimana mekanisme itu yang kearifan lokal, pengetahuan lokal itu yang kan itu tidak semua ini kan artinya itu bisa jadi termasuk. Nah, tadi yang bilang gimana generasi muda itu, nah itu sebetulnya jadi PR ya harusnya termasuk kita
apa ya masyarakat di sana pembuatnya segala macam itu apalagi sudah mendapat penghargaan dari UNESCO itu kan jadi itu harus bangga dan menjadi penyemangat menurut saya. Mereka harus itu menjadi penyemangat supaya itu harus dilestarikan dalam arti ya harus ngikutin perkembangan zaman untuk gimana teknologinya dan sebagainya tetapi bahwa pengetahuan dan itu supaya jangan hilang. Ya, ya. Kalau dibukukan sudah banyak penulis-penulis yang ini ya bukan. Nah itu generasi muda harus membaca atau generasi tua punya tugas mewariskan dalam arti ilmunya itu disampaikan ini walaupun bukan berarti dia harus membuat seperti itu gitu kan. Tapi harus ini supaya ini loh ini adalah keahlian keterampilan dari nenek moyang itu seperti ini supaya nggak hilang budayanya. Kalau tidak ada alih generasi warisan ke ilmu perasaan itu kan jadi punah ya jadi hilang. Berapa lama Bu dibutuhkan untuk membuat satu kapal? Tergantung dari ukuran ya. Ada yang minimal tuh 3-4 bulan. Itu yang kalau yang gross tonnya sampai 500 ton segala macam ya lebih bisa 6 bulan bisa setahun. Itu dari dan berapa banyak lapangan pekerjaan yang diserap? Sekitar 8 orang sampai ini ya itu yang jadi kan ada ininya Pandrita Lopi itu kan suhunya itu istilahnya. Ini tokoh magis dan tekniknya yang ahlinya itu kemudian ada di bawahnya itu sekarang ya mereka yang Pandrita Lopi jadi karena sudah tidak bisa ritualnya sudah kurang tidak berperan lagi jadi kayak sebagai kepala tukang aja ya. Tapi itu tapi kemudian ada sawi itu ada yang magang dulu. Tapi ada Bu, Ibu pernah ketemu dengan Pandrita? Iya itu yang pernah. Ya ketemu karena kan masih ada bantilang itu kan pasti kita kan pasti observasi juga kan ngobrol dan 80-an tahun. Umurnya yang saya wawancara itu ada yang umur 80 tahun. Berarti bukan hanya isu kapalnya tapi isu orang-orang yang menggerakkan budaya, ritual itu juga lama-lama juga hilang ya, punah ya? Iya yang saya sempat wawancara waktu itu ada yang umur 80 tahun. Bu, ceritakan dari semua proses itu ya, pengalaman Ibu kan ke sana Bu. Apa pengalaman yang paling mencekam atau paling menarik yang Ibu pernah rasakan ketika melakukan penelitian di sana? Oh, ini cuma khusus penelitian ini ya. Atau pengalaman saya selama penelitian. Selama penelitian. Oh. Saya kalau penelitian kan udah di berbagai daerah ya. Sebelum ke maritim saya pernah di pedalaman dulu di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu kan di masyarakat terasing yang masih ada rumah pohon. Nah, tapi kami di pemukiman di bawahnya. Setelah itu saya kan mulai ke penelitian di pesisir tahun 90. Penelitian maritim dari itu pertama ke Maluku sampai berturut-turut berapa kali ke Maluku dan pengalaman saya di Maluku itu ya sampai saya tidur di bagan ya di atas bagan yang bawah laut dalam sampai ini terus ngeliat ikan pokoknya menarik di pesisir. Saya kan seneng di pantai gitu. Kalau ke pantai itu malam-malam jam 12 malam tuh kita nyongsong perahu datang dari jauh dari gitu ya dari laut itu terus ngeliat jibu-jibu pada berenang-renang untuk mengambil itu hasil dia membeli itu untuk dijual lagi untuk diolah lagi. Nah pernah juga yang di Maluku Tenggara itu juga ini saya yang tidur di bagan itu ikut ngelihat proses ini cara niti tambang dari sampan kecil ke bagan itu tambang tuh niti di bawahnya kan laut dalam gitu. Saya alhamdulillah kemana-mana tuh melalang buana tuh ini aman. Tapi anehnya di rumah sendiri nih. Ibaratnya di Kepulauan Seribu itu kan rumah sendiri jatuh ke laut. Itu mau nyebrang ke Kepulauan Seribu ke Pulau Pramuka itu. Nah saya itu tadi saya cerita sama Mbak siapa yang makeup saya ya. Itu ini saya masih pakai segini. Dan tenang aja biasa saya nyebrang naik kapal itu kan jadi itu ferry udah mau jalan kita masih ngobrol di bawah tuh nggak yang sebelum jalan naik gitu kan itu terus ferry mau jalan kita baru naik kan tidak langsung ke tempat ke ferry yang kan mesti loncat ke ada ferry lain kan itu nah itu tiba-tiba saya tahunya mungkin kepleset atau apa masih ada sela gitu antara itu nggak rapet banget saya terjatuh alhamdulillahnya saya tuh bawa tas dari Bali yang kain
itu jadi pelampung penyelamat saya itu saya nyebur di bawah itu, dibayangin tuh Di antara Muara, dua ferry itu. Muara Angke itu laut itunya kan hitam. Iya. Ini hitam itu katanya dan berlumpur. Kata orang-orang di itu kapal itu, alhamdulillah ibu selamat tuh karena itu jadi pelampung ibu. Kalau enggak itu susah dicari, kata. Astagfirullah ya Allah. Itu pengalaman. Nah itu termasuk yang saya di Sulawesi di Kawaluso itu mau pulang tuh saya harus berjaga dari jam 4 pagi, jam 4 sore. Berangkatnya jam 4 pagi. Saya harus jangan tidur kalau bisa, karena sewaktu-waktu angin reda harus berangkat, karena kebetulan saya udah menjelang angin kencang ya, angin barat itu. Jadi tapi belum selesai udah habis sih sebenarnya, waktunya pas itu. Tapi mau pulang itu anginnya kencang. Jadi itu nungguin. Jadi ibu harus nunggu, kalau begitu ada kabar langsung berangkat. Itu nunggu sampai jam 4 pagi baru ada kabar. Itu orang satu kampung di Kawaluso itu nangis semua. Nangis sana diciumin, ibu hati-hati ya ibu, semoga selamat. Karena ini biasanya orang-orang ini nggak mau dia ke kota. Ya. Dari semua penelitian itu, apa yang ingin ibu sampaikan dari hasil penelitian itu? Apa pesan-pesan utamanya? Ini saya itu sebenarnya gini, dulu tuh awalnya kan nggak nyangka ya mau jadi, tapi ternyata setelah jadi peneliti itu menarik gitu ya. Jadi ya sebaiknya dari penelitian ini, dari generasi muda inilah bisa tertarik dengan ini, ya itu bagus. Ini saya sih menilai gini, dengan kita penelitian sekalian kita mendapat pengalaman banyak kan, kemudian kita bisa menulis, kita bisa berbagi, karena masalah budaya bangsa, apalagi budaya maritim. Indonesia ini kan merupakan sebenarnya negara maritim ya, kalau tapi selama ini kan sekian tahun kita tuh Indonesia tuh, pemerintah tuh mau menggungi laut. Padahal kita merupakan negara maritim yang di 2/3-nya itu 70% itu perairan, tapi selama ini kan ininya darat yang diperhatikan. Yang kita semua ini bisa ini melihat laut itu kan potensinya juga, sumber daya lautnya dan sebagainya sangat besar dan itu harus kita manfaatkan dan sebagainya, termasuk ya untuk kehidupannya, kemudian juga untuk manfaatnya untuk ini kebudayaan maritim itu yang perlu dibesarkan, perlu ya, mengingat tahun 2014 kan Jokowi mencanangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia kan. Nah itu kan pilarnya kan pertama kan membangun kembali budaya maritim. Nah itu yang harus perlu diangkat lagi, dan generasi muda harus, terutama orang-orang di pesisir termasuk kita itu. Nah kalau mereka kan punya tugas untuk ini bisa meneruskan budaya-budaya nenek moyangnya. Nah kita juga bisa membantu untuk menyebarluaskan lah. Ibu Ratna, terima kasih banyak sudah dipuji dan diberikan semangat. Demikian bincang-bincang kita hari ini. Semoga ini memberikan kedalaman bagi kita untuk mencintai Indonesia sebagai kawasan maritim dunia, dan mudah-mudahan kita semakin cinta pada Nusantara, terus bergerak, terus berdampak bagi negeri. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan Anda bisa mengunduh semua tayangan-tayangan inspiratif kami lainnya di Daai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.